Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvisa Smita dari SMK Negeri 1 Payakumbuh. Saya Novi Suryani dari SD 39 Payakumbuh. Saya Dana Yesi dari SDIT Mutiara Hati Payakumbuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Elizabeth Manurung SPD dan pengajar praktik Ibu Gustina MPD. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvisa Smita sebagai observer. Perkenalkan, saya Dana Yesi sebagai coach. Saya Novi Suryani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam Bu Elvi. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Elvi gimana? Alhamdulillah sehat. Semangat sekali kelihatannya Bu Harus Ci. semangat Bu Elvi. Oke. Kalau boleh tahu Bu Ci sehari ini mau coaching dengan siapa ya? Sama Bu Novi, Bu. Oke, sama Bu Novi. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ci ya? Boleh, Bu. Oke. Bu Ci, nanti dalam pelaksanaan coaching, apakah ada nilai-nilai rubrik yang akan digunakan? Oh iya Bu, pastinya nanti saya akan menggunakan sesuai dengan alur tirta Bu. Yang pertama seperti tujuan, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab Bu, apakah nanti sudah terlihat atau belum. Oke, berarti menggunakan alur tirta ya Bu Ci Iya, ya? iya Bu. Nah, di alur tirta itu kompetensi apa saja yang akan dikembangkan Bu Ci? Baik Bu, nanti yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu sudah pasti kehadiran penuh Bu. Kemudian saya sebagai pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar nanti keluar ide-ide dari si coach Bu. Oke, ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu Ci ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, adakah yang lebih spesifik yang akan Bu Ci pilih nantinya? Oke. Dari yang ketiga itu Bu, nanti saya akan mengambil hanya 2 Bu, yaitu sebagai pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ci ya. Nah, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang dilaksanakan dalam coaching ini Bu Ci? Oke. Nanti indikator ketercapaiannya hanya itu saja Bu. Nah nanti saya akan menggali ide-ide dari si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar nanti si coach mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Kemudian agar dia juga bisa memunculkan ide-idenya Bu. Wah, keren sekali Bu Ci. Mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Ci. Ya amin Bu. Oke, nanti saya minta izin untuk ikut bersama di sini ya Bu Ci pada saat Bu Ci coaching. Oke, boleh Bu. Oke, baiklah. Silakan Bu Ci panggil dulu coachingnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Akan saya panggil sekarang ya Bu. Oke, terima kasih kembali Bu Ci. Ya, sama-sama Bu. Bu Elvi, perkenalkan ini Bu Novi, coach kita hari ini Bu Elvi. Halo Bu Novi, saya Elvisa Smita. Izinkan saya untuk melakukan observer pada kegiatan coaching kali ini. Apakah udah boleh kami mulai Bu? Silakan Bu Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya, kemarin Bu Novi menghubungi saya meminta waktu. Ada apa ya Bu Novi? Gini Bu, saya galau dengan permasalahan saya Bu. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan kegalauan Ibu, dan dari percakapan kita nantinya apa yang Ibu harapkan? Saya galau tentang masalah anak membaca Bu, dan saya berharap kita mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oh gitu ya Bu, mudah-mudahan kita dapat mencarikan solusinya ya Bu. Izinkan saya bertanya ya Bu, kira-kira apa penyebabnya anak Ibu ini tidak bisa membaca Bu? Dari yang saya lihat Bu, berdasarkan hasil asesmennya,
tersebut tidak dapat membaca karena anaknya malas membaca, Bu. Nah, jadi selain dari anak malas membaca, anak tersebut juga belum pandai membaca. Oh begitu ya Bu Novi. Nah kira-kira dari permasalahan ini apa kira-kira strategi yang akan Ibu Novi laksanakan? Strategi dari permasalahan saya ini yang saya lakukan itu saya akan membiasakan anak membaca atau literasi 15 menit di pagi hari, kemudian menyuruh anak membaca di pojok baca di kelas dan membaca di perpustakaan. Masya Allah ya Bu Novi, sangat bagus sekali idenya Bu Novi. Mudah-mudahan bisa dijalankan ya Bu Novi. Nah, jadi dari rencananya Bu Novi, dari strategi Bu Novi tadi, kira-kira apa rencana Bu Novi selanjutnya? Rencana saya selanjutnya itu, Bu, itu berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah juga, di mana kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat memudahkan untuk mencapai hasil dari permasalahan saya tersebut, karena dengan pembiasaan dan kolaborasi itu diharapkan bisa didik mampu meningkat dalam hal membaca. Oh begitu ya, jadi Bu Novi akan kolaborasi ya. Nah, dari rencana Ibu Novi tersebut, kira-kira untuk rencana kedepannya apa komitmen yang akan Ibu Novi lakukan? Baik, Bu. Komitmen yang akan saya lakukan itu saya ingin konsisten, Bu, dengan kebiasaan membaca 15 menit di pagi hari, karena kalau tidak konsisten nanti takutnya anak tidak bisa membaca lagi, Bu, karena kan dari menurut saya pendapat di mana anak tersebut tidak membaca, kalau tidak diulang-ulang terus menerus itu dapat menjadi kemunduran dalam membaca. Mungkin konsisten untuk membaca dan kolaborasi tetap dengan sekolah. Masya Allah, dan luar biasa sekali ya Bu Novi. Mudah-mudahan komitmennya bisa tetap berjalan ya Bu Novi. Nah kira-kira untuk tindak lanjut Bu Novi ke depannya dari komitmen tadi bagaimana? Tindak lanjutnya itu saya mengevaluasi dulu, Bu, bagaimana hasil dari strategi atau rencana yang saya telah lakukan, dan jika saya tidak menemukan solusi lagi atau masih ada dalam permasalahan, mungkin saya bisa bercerita lagi dengan Ibu Desi bagaimana solusi-solusi yang baik setelah ini. Ibu Novi, saya kira ide Bu Novi ini sudah bagus. Mudah-mudahan komitmen Bu Novi ini bisa dijalankan dan bisa diterapkan Bu Novi. Kira-kira apa masih ada yang mau Ibu Novi ceritakan? Saya senang sekali, Bu, dengan pelaksanaan berbagi cerita dengan Ibu atau coaching ini. Saya menemukan solusi dari permasalahan anak kurang membaca, Bu. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, Bu, untuk berbagi cerita lagi. Oke, alhamdulillah Ibu tidak galau lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya saya sangat menunggu nanti hasil dari komitmen Ibu ini. Dan mudah-mudahan kalau masih ada masalah nggak apa-apa, temui saya aja. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu, telah berbagi cerita dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Ci. Alhamdulillah Bu Elvi, seperti yang Bu Elvi saksikan tadi, alhamdulillah kita coachingnya udah berjalan lancar dengan Bu Novi, Bu Elvi. Iya, alhamdulillah ya Bu Ci. Tadi saya lihat coaching yang Bu Ci laksanakan dengan Ibu Novi tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah Bu Ci, pada saat Bu Ci melaksanakan coaching tadi, indikator apa yang Bu Ci gunakan Bu Ci? Alhamdulillah Bu Elvi, di sini saya sudah menjalankan indikator sesuai alur tirta, yang mana di sini saya memulai dengan menanyakan tujuan yang hendak dicapai dari permasalahan kita ini. Kemudian saya mengidentifikasi masalah dari coach saya, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari permasalahannya, dan juga yang terakhir saya menanyakan tanggung jawab dan komitmen dari
permasalahan atau ide-ide yang telah diberikan oleh coach saya tadi, Bu Elvi. Iya, benar sekali Buci. Tadi juga saya sudah melihat Buci sudah menerapkan alur tirta, di mana Buci tadi sudah menanyakan tentang tujuan dari Koci untuk melakukan curhat atau percakapan dengan Buci. Kemudian Buci juga menanyakan apa identifikasi masalah yang menyebabkan sumber masalah terjadinya hal-hal tersebut. Kemudian juga tadi saya sudah melihat Buci menanyakan tentang tindakan-tindakan sebagai rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Koci. Dan terakhir tadi sudah saya lihat juga tanggung jawab Koci atau komitmen Koci terhadap tindakan-tindakan yang diambilnya. Dan juga ada tadi refleksi saya lihat di akhir ya Buci ya. Benar Buci sudah menjalankan tentang praktek tirta tadi nampak sama saya Buci. Iya. Bagus sekali ya Buci. Kemudian indikator apa yang menjadi ketercapaian kompetensi dalam pembicaraan coaching Buci tadi? Keterampilan atau kompetensi apa yang tadi Buci ingin kembangkan? Tadi sudah ada nampak saya kompetensi, tetapi yang ingin Buci kembangkan untuk selanjutnya melakukan coaching, apa yang ingin Buci kembangkan kompetensinya? Baik Bu Elvi, untuk kedepannya insya Allah saya akan terus mengembangkan kompetensi saya terkait menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach saya bisa menyalurkan ide-ide dari permasalahannya sendiri. Dan kemudian saya juga akan mencoba menerapkan yang ketiga kompetensi yang tadi di awal hanya saya gunakan dua, Bu Elvi. Oke, bagus sekali ya Buci ya. Berarti Buci lebih akan mengembangkan kompetensi nantinya. Oke, sudah bagus saya lihat Buci. Selamat, Buci sudah melakukan proses coaching dengan praktek tirta yang baik. Selamat ya Buci ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Buci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Suryani sebagai observer. Saya Elvi Sasmita sebagai coach. Saya Dana Yesi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat siang Bu, apa kabarnya Bu? Siang Bu Novi. Alhamdulillah saya sehat. Bu Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya bertanya sedikit ya Bu ya. Boleh. Nanti kira-kira Ibu coachingnya dengan siapa ya Bu? Nanti saya coachingnya dengan Ibu Delna Yesi Bu Novi. Oh benar. Nah kira-kira nilai yang akan dilaksanakan seperti apa ya Bu? Saya nanti rencananya menggunakan alur tirta Bu Novi, di mana nanti saya akan menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian akan mengidentifikasi permasalahan dari mana sumbernya, kemudian saya akan menanyakan rencana aksi, dan juga nanti setelah rencana aksinya dilaksanakan, saya akan menanyakan tanggung jawab coachingnya nanti Bu Novi. Begitu Bu Novi. Oh iya. Terus ya Bu ya, kompetensi coaching yang mana nih yang akan dikembangkan? Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, diantaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif, dan juga nanti saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu rencananya Bu Novi. Masya Allah ya Bu ya. Dari kompetensi yang tadi, yang mana akan Ibu pilih sehingga lebih spesifik dari pelaksanaan coaching? Oke, saya rencananya akan memilih menjadi pendengar yang aktif dan juga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing coach agar menemukan solusi atau ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapinya. Itu rencananya Bu Novi. Luar dari itu berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya. Mengarahkan coachingnya supaya berpikir lebih, menggali ide-idenya, kemudian juga kira-kira indikator apa yang ingin dikejar gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bu Novi, ada dua yang tadi. Yang pertama yaitu sebagai pendengar yang aktif. Saya akan mendengarkan keluh kesah coach saya, kemudian nanti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu rencananya nanti Bu Novi. Oke, itu saja mungkin dari saya Bu Elvi ya. Boleh dipanggil coachingnya, dan nanti saya mohon izin ya Bu ya untuk mengobserver kegiatan coaching itu. Baik, boleh Bu Novi, boleh. Saya izin panggil coach dulu ya Bu Novi ya. Ya Bu. Ini Bu Delna Yesi Bu Novi, coach saya hari ini.
Baik Bu Nasi, perkenalkan saya Tuti Suryani. Saya sebagai observer untuk melihat coaching Ibu hari ini. Silakan Ibu. Saya izin ya Bu Novi. Baik. Assalamualaikum Bu Elvi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ci, alhamdulillah saya sehat. Bu Ci gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya ya, kemarin Bu Ci DM saya, katanya ada yang perlu dibincang-bincangkan. Kalau boleh saya tahu tujuannya kita berbincang-bincang ini apa ya Bu Ci? Tujuan saya berharap nanti setelah cerita kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Elvi. Oke, baiklah Bu Ci. Kalau boleh saya tahu Bu Ci punya masalah apa ya Bu Ci? Begini Bu Elvi, sebenarnya tidak terlalu berat masalahnya, cuman ada beberapa anak saya di kelas, kami kan akan khatam Al-Quran, tapi masih ada beberapa anak saya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Begitu Bu Elvi. Oke, berarti masih ada anak-anak kita yang belum lancar baca Al-Quran, sedangkan khatam Al-Quran sudah dekat waktunya, begitu ya Bu Ci ya? Oke, kalau melihat faktor tersebut, Bu Ci bisa mengidentifikasikan kenapa permasalahan itu bisa terjadi Bu Ci? Oh iya, sebenarnya permasalahan ini karena anak ini sering tidak masuk Bu Elvi, dan orang tuanya pun karena terlalu sibuk, jadi emang dilepaskan saja ke sekolah Bu Elvi. Oh gitu. Jadi Bu Ci, kalau orang tua melepaskan itu, apakah Bu Ci sebagai guru ada komunikasi dengan orang tua begitu Bu Ci terhadap anak-anak kita ini yang belum bisa atau belum lancar mengaji ini Bu Ci? Alhamdulillah kami ada melaksanakan komunikasi dengan orang tua lewat WhatsApp, bahkan kami juga sudah ke rumahnya. Namun karena orang tuanya karena sibuk, dia menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, seperti itu Bu Elvi. Oke, berarti Bu Ci sudah pernah berkomunikasi ya dengan orang tua ya Bu Ci. Nah, menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, anak belum bisa ngaji, sedangkan khatam Al-Quran sudah mau dekat, dan juga sudah ada komunikasi dengan orang tua, apa rencana atau rencana-rencana tindakan yang akan Bu Ci laksanakan menurut Bu Ci? Rencana tindakan yang saya akan lakukan, pertama saya akan memanggil anak ini lagi secara langsung, dan otomatis saya izin orang tua. Kemudian saya akan mengadakan pembelajaran tambahan agar dia bisa mengajinya bisa lancar. Kemudian saya juga akan menggunakan teman sejawatnya untuk memandu dia agar dia lebih semangat. Kemudian di penambahan jam pelajaran di luar jam sekolah. Oke, tadi saya dengar nambah jam pelajaran di luar jam sekolah itu kapan itu Bu Ci akan Bu Ci laksanakan? Insya Allah akan saya mulai secepatnya Bu Elvi, karena pelaksanaan khatam ini insya Allah di akhir Desember ini Bu Elvi. Oke, karena memang harus segera ya Bu Ci ya. Iya. Oke, tadi kan hanya mendengarkan dukungan dari orang tua ya Bu Ci ya. Kemudian ada dari teman sejawat tadi, apa Bu Ci butuh dukungan yang lain begitu Bu Ci terhadap program Bu Ci ini agar anak kita lancar membaca Al-Quran seperti itu Bu Ci? Di sini karena ini juga program di sekolah, berarti saya juga sangat butuh dukungan dari semua pihak, kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua, karena anak ini juga akan bertambah jam pembelajarannya Bu Elvi. Benar Bu Ci, kita harus minta izin dulu berarti ya Bu Ci ya. Oke, berarti benar kita butuh dukungan semua pihak agar program kita ini berjalan dengan lancar dan tujuan kita tercapai begitu Bu Ci ya. Iya. Nah, menurut Bu Ci, komitmen apa yang ingin Bu Ci jalankan agar program ini dapat terlaksana dengan baik begitu Bu Ci? Sesuai yang saya sampaikan tadi Bu Elvi, saya akan menghadirkan anak ini ke sekolah walaupun hari libur, menambah jam pembelajaran di luar sekolah, kemudian memberdayakan temannya sebagai teman sejawatnya agar dia tambah lebih semangat lagi, dan memberikan motivasi bahwa membaca Al-Quran ini adalah hal yang sangat penting Bu Elvi, dan insya Allah akan saya mulai dengan secepatnya Bu Elvi.
Bagus sekali tindakan Buci ya. Mudah-mudahan tindakan yang Buci laksanakan itu berjalan lancar sehingga program Buci nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, Buci, apakah masih ada yang ingin Buci sampaikan? Saya kira hanya itu Bu Elvi, dan terima kasih ya Bu Elvi sudah mendengarkan permasalahan saya. Oke, dengan bercerita gini gimana perasaannya Buci? Alhamdulillah saya sudah merasa nyaman dan lega, saya sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Elvi. Oh, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Buci. Sama-sama Bu Elvi atas waktunya juga. Oke, terima kasih banyak. Oke, nanti Buci setelah program ini berjalan nanti kita ketemu lagi ya Buci ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi apakah programnya Buci ini berjalan dengan baik atau gimana ya. Kita janjian lagi ya Buci ya. Oke, boleh Bu, nanti kita atur aja waktunya. Oke, terima kasih Buci. Sama-sama Bu Elvi. Oke. Bu Novi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Delna Yesi tadi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu, dan coaching saya sudah menemukan ide atau solusi terhadap permasalahannya. Alhamdulillah ya Bu ya, benar lancar. Nah, kira-kira setelah melaksanakan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diharapkan dari proses coaching tadi Bu? Iya, saya tadi menerapkan alur tirta ya Bu, di mana saya menanyakan kepada coach saya tujuan dari percakapan kami ini. Coach saya tadi menjawab ingin menemukan ide atau solusi terhadap permasalahannya. Kemudian saya juga meminta coach saya untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut, dan tadi coach saya sudah menguraikannya. Kemudian saya tanyakan lagi kepada coach saya apa saja dari permasalahan-permasalahan tersebut, dari faktor-faktor permasalahan tersebut, apa saja tindakan yang akan diambil oleh coach saya, dan tadi coach sudah menguraikan beberapa tindakan yang akan diambilnya. Saya sudah dengar tadi coach saya mengeluarkan ide-idenya seperti itu Bu. Dan kemudian terakhir saya tadi meminta komitmen coach saya dalam bentuk tanggung jawab bagaimana terhadap kasus ini selanjutnya seperti itu Bu. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini selanjutnya, apakah aksi ini akan stuck di sini atau berlanjut seperti itu Bu. Dan coach saya tadi sudah menjelaskan akan ada terus menerus dan akan dilaksanakan secara kontinu tindakan aksinya nanti seperti itu Bu. Dari ketercapaian indikator tersebut, jadi Ibu menggunakan alur tirta ya? Benar. Nah, dari coaching tadi kompetensi apa yang ingin Ibu Elvi tingkatkan lagi? Benar Bu, tadi saya menggunakan dua kompetensi ya Bu, yaitu tadi sebagai pendengar yang aktif dan saya mendengarkan keluh kesah coach saya tadi. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing coach saya untuk mengeluarkan ide-ide atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nanti untuk selanjutnya saya akan menerapkan 3 kompetensi saya ingin ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan juga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin menggali kompetensi itu lebih lanjut. Baik sekali ya Bu Api ya, ada 3 kompetensi yang akan Ibu Api kembangkan lagi. Mudah-mudahan terus semangat dan berjalan lancar proses coaching untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Api ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delna Yesi sebagai observer. Saya Novi Suryani sebagai coach. Dan saya Elvisa Smita sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, saya senang dengannya ya. Kira-kira nanti Bu Novi akan mengadakan coaching dengan siapa nih Bu Novi? Saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Elvisa Smita Bu. Oh, Ibu Elvisa Smita ya. Oke, saya bertanya-tanya sedikit boleh ya Bu Novi? Ya. Ketika praktik coaching nanti, Ibu Novi kira-kira nilai yang akan dilaksanakan seperti apa nanti ya Bu Novi? Saya akan menggunakan indikator di mana dimulai dari bagaimana tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab terlihat atau tidak. Oh, bagus ya Bu Novi. Kemudian kompetensi coaching yang mana
Ini yang akan Ibu Novi kembangkan. Yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, Bu. Kemudian saya juga sebagai pendengar aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, Masya Allah ya Bu Novi. Dari kompetensi yang tadi, mana kira-kira yang akan Ibu Novi pilih sehingga nanti akan lebih spesifik lagi pelaksanaan coachingnya? Di sini ada dua, Bu, pelaksanaan yang saya ambil yaitu sebagai pendengar yang aktif. Kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Terus luar dari itu berarti lebih spesifik lagi ya mengarahkan coaching supaya berpikir lagi, menggali ide-idenya. Kemudian kira-kira indikator apa yang akan dikejar Bu Novi? Indikator tercapainya hanya itu, Bu. Saya dapat membantu coach agar coach dapat menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusi. Kemudian juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya juga mampu membantu coach memunculkan ide-ide baru agar dia sudah siap mempersiapkan dengan menggunakan alur cerita yang tadi. Oke, luar biasa ya Bu Novi. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya itu saja Bu Novi. Nanti setelah ini boleh dipanggil coachingnya dan nanti saya juga izin ikut ya untuk observer di sini. Ya, Oke, terima kasih Bu Novi. sama-sama, Bu Elnesi. Perkenalkan, ini coach kita, Ibu Elvisa Sumtal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dana Yesi. Saya di sini sebagai observer. Izinkan saya juga ikut bergabung untuk mengobserver kegiatan coaching ini. Baik, salam kenal Bu, saya Elvisa Sumtal. Bisa kita mulai, Bu? Bisa, silakan dilakukan coachingnya Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Elvi. Gimana kabar Bu Novi siang ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu nge-WA saya ya, Bu ya. Kira-kira ada apa ya, Bu ya? Benar Bu, saya ada sedikit masalah di sekolah yang membuat saya galau loh Bu. Kira-kira permasalahannya apa itu? Begini Bu, di sekolah saya tergabung dalam tim disiplin. Jadi salah satu kegiatan saya yaitu melihat atau memantau anak-anak yang kegiatannya di luar kelas seperti itu Bu. Kira-kira kenapa bisa seperti itu, Bu? Apa yang menjadi permasalahannya? Iya Bu, banyak saya lihat kemarin ini anak-anak belajarnya tidak di kelas dan mereka banyak bermain di luar, bahkan duduk-duduk dan nongkrong di kantin. Kemudian saya tanya Bu, kenapa nggak belajar di kelas, kata saya. Terus ada salah satu anak yang menjawab, kami kurang bisa menangkap pelajaran Bu, kami rasa pelajaran kami terlalu susah, jadi kami bosan di kelas, daripada di kelas lebih baik kami main di luar. Nah itu jawaban dari anak-anak saya tersebut. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu Elvi sampaikan itu, kenapa bisa anak tersebut menjadi sering keluar? Apakah ada permasalahan sehingga mereka membuat bosan itu, kenapa? Iya, mungkin salah satunya menjawab seperti ini Bu, ibu gurunya lebih banyak ceramah Bu katanya. Jadi saya ngantuk Bu, saya bosan seperti itu. Dan saya milih di luar bertemu teman-teman seperti itu. Itu mungkin lebih menarik bagi saya Bu. Nah itu jawaban dari anak-anak Bu. Jadi saya agak sedikit miris begitu Bu. Kira-kira dari permasalahan yang sudah Ibu Elvi sampaikan, itu apa rencana agar terselesaikan permasalahan dari tujuan Ibu Elvi tadi? Gimana Ibu, saya berencana untuk kolaborasi dulu Bu. Kolaborasi dulu dengan guru-guru teman sejawat saya untuk memperbincangkan permasalahan ini. Kami akan berbincang bersama-sama untuk menemukan solusi dan melakukan pendekatan kepada anak kita ini agar terpantau kegiatan mereka dan mereka anak-anak ini tidak lagi belajar di luar, tidak lagi main di luar dan belajar di kelas seperti itu. Dari rencana aksi yang Ibu Elvi sampaikan tadi, kira-kira ada strategi untuk menyelesaikan rencana tersebut, Bu Elvi? Gimana Ibu? Gini mungkin Bu, saya akan kolaborasi dengan guru-guru teman sejawat, mungkin membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu, media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, sehingga
siswa-siswa mungkin sedikit ada yang baru di kelas, jadi mereka lebih suka di kelas seperti itu Bu, lebih suka melihat pembelajaran dengan media-media yang menarik, dan saya berencana kolaborasi dengan guru untuk menyediakan media-media yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar anak kita Bu, seperti itu. Iya, sangat menarik sekali strateginya Bu ya. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu Elvi lakukan terhadap rencana aksi yang telah Ibu Elvi sampaikan tadi? Saya berkomitmen ini akan saya jalankan terus Bu, secara kontinu dan secara terus menerus. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya untuk melihat perkembangan anak kita ini Bu, dan melakukan pendekatan-pendekatan agar anak ini mengalami perubahan, dan juga sosialisasi terus tentang kedisiplinan, dan juga saya ajak anak ini untuk melihat bagaimana cara-cara belajar yang lebih interaktif di kelas melalui video-video seperti itu mungkin Bu. Itu komitmennya Bu Elvi ya, Iya. semoga tetap bisa konsisten. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching yang telah kita lakukan ini Bu Elvi? Oke, mungkin nanti setelah saya jalani dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman sejawat melalui pendekatan dan sosialisasi ini, dan juga mendapat dukungan dari kepala sekolah nantinya terhadap hal-hal yang saya lakukan, saya akan informasikan selanjutnya kepada Ibu nanti Bu. Saya akan continue terus dulu melakukan pendekatan dan sosialisasi ini, nanti bagaimana perubahan terhadap anak-anak saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu, saya akan memberitahu Ibu nanti. Saya tunggu ya Bu Elvi ya. Baik Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Elvi setelah melakukan coaching ini Bu Elvi? Wah, saya sangat senang sekali Bu bisa bertukar pikiran dengan Ibu. Ibu mengajak saya untuk menggali potensi yang ada dari diri saya untuk memecahkan permasalahan dan menemukan ide-ide yang saya punya terhadap permasalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Novi telah membantu saya. Alhamdulillah, jadi sudah dapat Ibu Elvi ya solusi dan tindak lanjut yang akan Ibu Elvi laksanakan. Nah, semoga dari proses coaching ini Bu Elvi bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Semoga Bu. Terima kasih banyak ya Bu Novi ya. Ya Bu Elvi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan coaching tadi bersama Ibu Elvi Bu, di mana sudah berjalan sesuai harapan saya Bu. Alhamdulillah ya, tadi saya juga melihat sudah berjalan dengan lancar, dan dari coaching Ibu tadi kira-kira tujuan atau indikator apa yang telah Ibu laksanakan tadi? Baik. Dari coaching tadi saya melaksanakan menggunakan alur tirta Bu, di mana saya menanyakan tujuan dari coaching tadi. Kemudian saya melakukan identifikasi dari permasalahan yang diajukan oleh coachee dan rencana aksinya bagaimana, serta menanyakan tanggung jawab dari permasalahan atau komitmen yang dari solusi yang telah disampaikan. Ya, tadi saya juga sudah melihat Ibu Novi sudah menggunakan sisi alur tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen dari permasalahan si coaching tersebut ya. Nah, sekarang dari indikator tersebut kira-kira kompetensi apa ke depannya yang akan Ibu Novi kembangkan lagi? Baik Bu. Dari coaching tadi itu saya masih mengembangkan dua Bu, di mana kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan bobot sudah dilaksanakan. Saya masih akan mengembangkannya lagi Bu, dua tersebut ditambah dengan pendengaran aktif Bu, di mana tadi saya masih kurang menjadikan pendengaran aktif, itu akan saya kembangkan lagi Bu, tiga kompetensi tersebut. Oke, Masya Allah luar biasa ya Bu Novi. Mudah-mudahan kedepannya ketiga kompetensi itu bisa dikembangkan walaupun tadi hanya dua, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu Novi bisa berkomitmen dengan ketiga kompetensi tersebut ya Bu Novi. Oke, baiklah Bu Novi, mungkin segitu percakapan kita Bu Novi. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum.